Ku singgahi banyak cinta, namun tak pernah aku temui cinta sekuat aku menginginkan dia. Hal hebat ku rasakan kini, dicintai seseorang yang ku pun mencintai. Itu sempurna, takkan siakan dia. Belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia, banyak pasang mata saksinya. Takkan duakan dia, belum tentu esok kan masih ada. Kesempatan tak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hatinya. Dalam diamku ku panjatkan selalu doa untuknya. Jodoh bukan soal sempurna, namun yang mampu tangguh untuk bertahan dan berjuang. Takkan siakan dia, belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia, banyak pasang mata saksinya. Oh, oh, oh. Takkan duakan dia,
Tuh kan Pak Danang nggak boleh sia-siakan dia loh ya. Ya Bu Tantri. Saya selalu Iya dong. memuliakan kok. Oke, kita mampir lagi untuk Anda, mengajak Anda lagi untuk ngobrol di sesi ini. Seperti biasanya sahabat Samsat, saya Indah Ardina bersama dengan orang-orang yang luar biasa yang membersamai Anda kali ini dalam podcast Kesamsatan ya. Persembahan KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten, boleh teriak bareng-bareng nggak? Bantul. Lihat, tepuk tangan dulu dong untuk Bantul. Baik, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada, kesempatan yang datang pada diri kita ketika kita ini dimampukan, kita sebagai wajib pajak ya haruslah ya bayar pajak kendaraan Anda gitu. Nah, ada banyak kemudahan yang menjadi fasilitas bagi Anda pembayar pajak dimanapun Anda berada, termasuk di Kabupaten Bantul. Monggo silakan ikuti podcast ini sampai dengan tuntas nanti. Bapak dan Ibu yang hari ini sudah bersama dengan Indah, ini adalah punggawa-punggawa yang pastinya juga akan membersamai Anda dalam pelayanan pajak yang paling baik begitu. Ada Pak Dewan loh di sini bersama dengan kita. Apa kabar Pak Dokter? Baik, Mbak Indah. Sehat. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Saya agak langsingan ya? Kenapa? Agak langsingan ya? Mbok ya saya yang dikatain Iya. gitu. Ya Nan ya. Biar agak ada yang positif untuk saya gitu. Beliau adalah Bapak Dr. Danang Wahyu Broto, SE MSI, Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah jalan-jalan tadi Wah, udah ke kemana-mana. Samsat Bantul Udah, ya? Sampun udah, ya? udah, Iya, oke. alhamdulillah. Jadi- Bagus ya? Bagus ya? Ya. Iya, kantornya bagus. Bagus. Tapi nanti Bu Tantri masih pengen lebih bagus lagi. Jadi masih ada anggaran yang dikucurin lagi. Kalau udah gini, nagenya harus lebih kenceng. Oh, Karena itu. Oh gitu ya. Oke, baiklah. Kemudian bersama dengan kita juga Ibu Hidayati Yulias Tantri Johar, Esos MSI, PLT Kepala KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul. Saya kulon nuwun dulu, kulon nuwun Bu Tantri. Selamat sore, Mbak. Iya, selamat pagi, siang, sore dan malam. Pagi, siang, sore, Tapi dan kita malam. kulon nuwun karena ini kantornya Ibu ya. Ya. Kita berada di sini ya Bu ya. Ya. Oke, boleh ya ngobrol sama sesama para punggawa yang ada di Samsat gitu. Ya. Oke. Terima kasih lokasinya di sini. Iya. Iya. Dan saya tuh mau nyapa komandan nanti dikatain lagi parkirnya kok di sini. Kalau dikatain kenapa parkirnya di sini gitu Masok. Ini lebih heboh lagi karena dikawal. Ada rescue-nya ya. Oke. Tapi ini menarik loh. Nanti kita pengen tanya ini sebetulnya kalau kendaraan-kendaraannya kayak gini dipajakin atau enggak gitu ya. Iya. Kan kita sering lihat mobil rescue tuh Iya, ya kan. betul. Kita juga sering lihat mobil beginian gitu. Itu Iya. sebetulnya membayar pajak atau enggak gitu. Nanti ya kita akan bahas Kita ya. kupas nanti. Beliau adalah seperti biasa Ibtu Rahmat Wijayanto SHMH Kanit Regiden Satlantas Polres Bantul. Salam presisi dan Salam presisi. ya sehat luar biasa. Luar biasa. Siap. Semangat. Semangat. Dan, oke, terima kasih. Ada bersama dengan kita juga Bapak Yoga Sangkara, penyelia pemasaran bisnis Bank BPD DIY Cabang Bantul. Halo Mbak Indah Iya, ya. kita berkembang bersama. Kita berkembang bersama. Oke, baiklah. Jadi, kita ngobrol di sesi ini dan tentu saja nanti ada Pak Ian Supiandi dari Jasara Harja yang juga akan menyertai kita. Jadi biar komplit begitu, karena pertanyaan-pertanyaan orang itu kalau mengenai kesamsatan bukan hanya bagaimana kita membayar, cuman apa saja yang bisa mengamankan mereka yang ada di jalanan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Oke, dan sabar dulu ya. Oh iya, saya Ini pendengar Pak yang Dewanya baik. juga saya manggil beliau dan Iya, gitu, jadi dannya iya, dua iya. ini. kita cari Iya, tahu dulu. moga-moga. Bu Tantri bersama dengan teman-teman dari KPPD DIY di Bantul ini selalu punya inovasi, ada jempol si panda Iya. dan lain-lain gitu. Biar nanti beliau yang akan pangandikan ya di sesi ini gitu. Oh, iya. Tapi inovasi ini pasti juga ujung-ujungnya untuk masyarakat gampang membayar pajak. Pajak. Monggo Bu Tantri. Terima kasih Mbak Indah. Tidak lupa selalu kami sampaikan bahwasannya kita selalu mengedepankan pelayanan publik gitu Ya. kan. Kemarin juga kita dapat juara pertama Pak Danang gitu KPP ya gitu. Tentunya ini juga dari teman-teman semua gitu kerja keras dari teman-teman semua dengan tujuan hanya satu sih, kita mengutamakan wajib pajak itu gimana sih caranya supaya mudah untuk membayar. Masa orang membayar aja kita persulit gitu kan. Iya. Udah syukur alhamdulillah mereka datang sendiri ya Pak ke Iya. sini gitu kan. Nah itu yang jadi kita coba gitu kan gimana caranya mereka misalnya pun nggak datang ke sini tapi tetap bisa bayar. Nah kita gandeng nih BPD gitu kan, menggunakan mobile banking BPD DIY, jadi bisa kapan saja gitu kan, kapan saja di mana saja mereka bisa membayar gitu.
Bahkan nanti kalau bisa nih kami lagi coba Bu, Mbak gitu kan. Mudah-mudahan bisa ya Mas, bagi yang belum memiliki BPD DIY gitu kan, bisa misalnya daftar, tapi nanti juga kami harus koordinasi dulu Mbak gitu. Cuma ada pemikiran ini Pak untuk mengembangkan BPD juga gimana caranya supaya masyarakat itu bisa membayar pakai mobile banking BPD. Tapi juga mereka nggak kerepotan harus membayar enggak ini Pak, nggak membayar yang saldo pertamanya. Nah, kalau bisa saldo pertamanya dari BPD dong. Nah, itu. Terus juga caranya gimana supaya nggak harus ke terus BPD juga aja nggak seberapa gede gitu, tapi itu juga mau dimudahin lagi gitu. Ada Iya. yang lebih gede kan? Jadi curhat ya. Bang Dana nanti yang kamu tuh Pak. Nah itu makanya kami kan juga kerjasama dengan BPD seperti itu kan. Nanti kan siapa tahu. Terus juga kalau nggak salah nanti BPD juga bisa buka rekeningnya kan nggak harus datang langsung ke BPD. Nanti kan tinggal buka dari situ gitu. Terus saldo juga untuk mungkin untuk beberapa kuota bisa dibayari ya Pak ya untuk awalan. Tapi masukin bayar hanya untuk saldonya doang gitu, saldo pertama. Terus nanti selanjutnya mereka harus top up dulu dong gitu untuk bayar pajak, jangan sampai pakai mobile banking. Kok nggak bisa? Nanti ngeluhnya ke kami atau lapor ke Pak Danang atau gitu kan. Ini kok nggak bisa? Ternyata nggak ada saldonya gitu karena itu. Nah itu kami mempermudah dengan cara menggunakan mobile banking BPD. Terus juga selain itu kita kerjasama dengan Pak Polisi nih, Pak Kanit, Pak Rahmat juga mengadakan mobile cek fisik mobile 5 tahunan gitu. Pak Matun Lansi Cemol, Pak Danang gitu. Jadi nanti kalau si Cemol dan Pak Danang mengundang anak-anak pondok pesantren gitu kan. Biasanya kan nanti ada orang tuanya juga datang. Nah, Subhanallah. kami diundang Pak. Ayo buka layanan di situ, cek fisiknya di tempat Pak Danang. Sebentar, saya Jadi bilang subhanallah ada yang ketawain. lo enggak, lo kan seneng. subhanallah iya sekarang Maha Suci gitu kan. Bukan indah ya Pak. Indah dan Maha Suci. Oke, jadi seperti itu Pak. Jadi nanti kami juga bisa diundang gitu ya di acara-acara misalnya Pak Danang atau acara masyarakat gitu kapan saja. Cek fisik 5 tahunan di tempat. Jadi nggak harus datang ke Samsat Induk ataupun Samsat pembantu kami yang ada di Sewon. Tapi bisa juga di tempat. Tapi minimal 10 pendaftar Pak Danang. 10 nopol ya. Ya, dan 10 juga nopol polisi. hanya roda 2 saja dulu sementara ini. Demi keamanan kita bersama. Jangan berpikiran macam-macam. Kenapa kok hanya roda 2 aja? Nggak roda 4 kok nggak boleh gitu. Demi keamanan bersama. Jadi karena nanti Pak Polisi yang akan menjelaskan lebih detail gitu. Kenapa sih kok roda 2 saja ya Pak ya? Nah, nanti Anda tugasnya menjelaskan Oke, itu siap, juga Mbak gitu. Ina. Oke. Tapi kan hari gini sudah nggak ada lagi tuh namanya. Kalau perpanjangan mah gampang, tahunan gitu. Ternyata kalau 5 tahunan kan kita mesti datang. Enggak, cek fisik udah bisa di tempat ya. Iya. Meskipun baru roda 2 dulu. Oke, baiklah. Nanti dulu ya kita ke BPD karena pertama di Stenggo BPD. Gimana BPD ini supaya memudahkan mereka untuk membayar pajak? Ya, Mbak Indah. Jadi dari pertama terkait dengan kanal pembayaran untuk pajak, khususnya untuk pajak tahunan Samsat ini ya, kita mulai dari yang pertama kali dulu e-Posti, kemudian untuk kanal pembayaran ada ATM, kemudian mobile banking, dan juga kita juga membuka untuk pelayanan pembayaran di kantor cabang pembantu, khususnya untuk yang di Bantul ini ada di Piungan, Serandaan, dan juga yang terbaru ini ada di Kretek ya. Tentunya kalau yang terbaru ini memang melalui mobile banking. Jadi dengan data kendaraan yang sama dengan NIK di rekening tabungan, yang kita bisa melakukan pembayaran untuk khususnya untuk pajak tahunan dengan cara menginput nomor nompolnya, kemudian nanti akan ada penetapan muncul penetapan pajak. Bisa kita bayarkan di situ juga melalui mobile banking. Tapi syaratnya ya STNK nama yang tertera sama dengan yang punya tabungan, yang punya mobile banking itu kan gitu. Oke, makanya tadi Bu Tantri ngusulin bayar ke ponakane, nulungi ponakane ra iso. Nggak bisa. Maaf ya, ponakan-ponakan saya nggak bisa. Mengeles Transfer aja Om gitu. Kok yo diajari toh yo. hari gini.
Ponakannya udah pinter Pak, pakai kris dia bawa kris nih kemana-mana. Wah, aku harus nganu majajari transfer baik. Sekarang tuh kalau nggak mau bayar pajak tuh udah dicegatin di mana-mana. Nah, bilang nggak bisa tuh nggak ada lagi Pak. Tapi tadi menarik ya, usulannya adalah supaya orang itu pada punya mobile banking Bank BPDDI, ya kan masih punya rekening dulu. Iya. Nah, kayak tadi usulannya Bu Tantri, dimurahin deh buka rekeningnya gitu kan. Iya. Emang buka rekening berapa sih sekarang BPDDI? Untuk saldo minimal, saldo yang mengendap 50.000 gitu. Oh, 50.000. Iya, iya. Kebetulan ini untuk saat ini kan kita sudah ada layanan namanya digital onboarding. Jadi untuk membuka rekening bagi nasabah baru, artinya dia belum memiliki data di Bank BPDDI, itu bisa membuka rekening dengan cara menginstal aplikasi BPDDI Mobile. Kemudian nanti ada tahapan-tahapan data diri mulai dari KTP, kemudian verifikasi wajah, dan itu kalau semuanya berhasil nanti terbentuklah nomor rekening online itu ya. Online, iya. Kalau dulu kan punya mobile banking tuh punya rekeningnya dulu ya. Iya. Kalau sekarang bisa download dari mobile bankingnya dulu, baru buka rekening. Iya, dari melalui aplikasi App Store ataupun Play Store nanti install BPDDI. di mobile nanti ada pilihannya. Kalau dia user yang sudah punya akun bisa langsung login, tapi kalau baru nanti bisa bikin rekening baru. Iya. Kayak create account itu ya. Iya. Oh, Gampang ya buang duit ya saya. Iya. Saya buka ya abis ini ya. Iya nanti Mbak Indah. Top up dulu. Semakin mempermudah. Oke, jadi gitu. Iya. Tapi tetap ketika buka pertama harus ada saldonya dulu 50.000. Kemudian nanti untuk supaya rekening tersebut aktif harus di store melalui mekanisme store tunai atau transfer dari rekening yang lain gitu, untuk mengaktifkan itu. Minimal 50.000 itu tadi Pak. 50.000 saja. Oke, baiklah. Tapi kalau 50.000 masih pengen dimurahin, pengennya berapa Bu? Gratis gitu. Misalnya di kuota 100 gratis gitu kan. Oh, baiklah. Dicatat ya Pak. Iya, dicatat. Nanti kalau pas rapat ya kan Iya. ada komisi B, Iya. tolong Bapak sampaikan itu. Kan nambah akunnya nanti BPDDI. kalau dia nggak untung kita marah-marahin juga nih. Karena ada targetnya ya. Iya pas rekon ini kenapa nggak ada hasil? Nanti bilang aja kan usulannya Bu Tantri. Enggak. Oke, baiklah. Tapi dari yang ngobrol begini saja ternyata tercetus ya beberapa ide gitu ya untuk pelayanan yang lebih baik sebetulnya. Oke. Baik. iPosti tadi di Bantul ada berapa kalau iPosti? Kalau iPosti mestinya salah satunya di kantor cabang di Bantul Ibu. Oke. Ya, kemudian ada di cabang pembantu Serandaan. Oh, semua ada ya? Enggak, tertentu aja. Piungan tidak? Di sini ada. Di sini ada. Jadi ada Kemudian 6 di cabang pembantu. Serandaan. Oh, di Serandaan ya. Iya. Oh, Bapak yang di Serandaan berarti. Kalau saya yang di cabang Bantul. Oh, iya. Oke, baiklah. Itu ada iPosti yang prasmanan itu ya. Iya, untuk transaksi awalnya tetap di mesin ATM, kemudian nanti dapat nomor referensi. Pakai mobile banking juga bisa Pak. Pakai mobile banking, ada nanti kan di situ ada nomor referensi. Masuk aja ke mesin ATM, masukin nomor referensi, keluarlah TBPKP. Pertama BPKP. Bukti pembayar pajak. Nanti terus tinggal masukin STNK kita, kecap deh. Iya, dari nomor referensi nanti Ya, dapat itu. ya makanya saya bilang prasmanan kan karena dilakukan sendiri kan Pak. Oh, iya. Oke, baiklah. Ya, nanti Bapak juga akan ngobrol soal agen laku pandai dan sebagainya. Saya mau konfirmasi dulu ke komandan yang satu ini. Tadi kan ada layanan itu 5 tahunan ya kan? Iya. Cek fisik gitu kan. Tadi baru roda 2. Iya, Demi keamanan bersama. Ini maksudnya apa, Dan? Jadi begini, secara layanan kita kan pasti akan menyajikan layanan yang cepat, murah dan mudah. Nah, ini salah satunya prinsip kami dalam memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya identifikasi kendaraan bermotor yang akan melaksanakan pajak 5 tahunan, kita langsung ke sasaran gitu. Kita jemput bola gitu. Ya. Dengan cek fisik mobile ini diharapkan masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang dari lokasi tempat tinggalnya ke Samsat Induk maupun di Samsat Pembantu. Nah, cuman karena petugas yang melaksanakan cek fisik nanti adalah petugas juga dari Induk maupun dari Samsat Pembantu, sehingga di situ ada keterbatasan kan karena kendaraan seperti ini. Contohnya ya misalnya ada kendaraan yang memang kendaraan berat atau kendaraan roda 4 yang memang membutuhkan kayak gini ya? Ya, dia membutuhkan lokasi yang memang agak naik atau itu bahaya ya? Ya, bahaya bagi petugas sendiri maupun
belum tentu di lokasi kita datang itu tersedia. Pengaman. Iya, tersedia di situ. Jadi karena kita dalam melaksanakan tugas tentunya mengutamakan keselamatan Ya, dong. Kemudian itu dari sisi teknis keselamatannya. Kalau di Samsat Pembantu maupun di Samsat Induk sini sudah ada yang biasa seperti buat nyuci mobil itu. Jadi sehingga itu akan lebih Menahan safety. itu ya. Kemudian juga secara efisien waktunya juga bisa terpenuhi gitu. Kemudian sisi keamanan yang lainnya apabila di situ ada ditemukan kendaraan yang memang tidak sesuai, kadang kan ya namanya kendaraan bisa saja kan di di kanibal. Ya, itu kita kalau di kantor kan bisa langsung ibaratnya menindaklanjuti apa yang harusnya dilakukan oleh pemohon. Nah, kalau di situ nanti pemohon tidak bisa kita berikan solusi secara cepat karena kan lokasinya jauh dari kantor. Tapi kalau di kantor kami bisa memberikan solusi berikutnya atau langkah berikutnya nih si pemohon ini supaya dia bisa mendapatkan haknya yang sesuai. Seperti baiklah. pertimbangannya. Ini lebih-lebih kepada misalnya saya nih beli mobil second gitu ya, yang saya nggak tahu nih kemarin-kemarin diapain nih mobil ini gitu kan, betul. maksudnya nanti kalau saya tiwas ngeyel, saya kan nggak ngapa-ngapain rangkanya saya kayak gitu kan. Betul kayak gitu. Kan ngeyelnya nggak usah di rumah itu, tapi ini bisa di kantor dan kalau memang solusi. itu memang yang bersangkutan tidak merasa, katakanlah kendaraan ini ternyata pernah digunakan suatu tindak kriminal atau apa, kemudian kita temukan di situ. Kalau di kantor itu kita bisa langsung arahkan karena berarti kan yang pemilik ini juga merupakan korban karena kan tidak tahu bahwa riwayat kendaraan sebelumnya digunakan untuk kita bisa langsung memberikan solusi. Nanti kita buat laporan ke SPKT, serse dan sebagainya. Tapi kalau di lokasi ini jauh, jadi timbul pertanyaannya ketika kita mau beli kendaraan-kendaraan yang second berarti ada tips-tips tertentu gitu ya. Betul. Atau Jadi disitulah gimana fungsi gitu. registrasi identifikasi karena Regiden itu registrasi dan identifikasi. Jadi kita mengidentifikasi kendaraan, bagaimana riwayat kendaraan itu, apakah ada permasalahan atau tidak mengenai kendaraan itu, bisa kita ketahui dari identifikasi kendaraan. Oke, baiklah. Jadi nggak asal-asal beli aja, cek-cek Betul, dulu ya. karena kami memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Oke, baiklah. Nah, melalui acara-acara semacam ini gampang ya untuk diakses dan ini di channel YouTube kami. Jadi silakan aja langsung klik setiap saat. Jadi Anda punya informasi yang seperti ini kapan saja. Mau cek silahkan. Dan ini ngobrol-ngobrol nih sama 3 teman-teman yang udah cukup ada di dalam. Sejak borong semua. Udah bagus. Artinya ketika sekarang Pak Dadang kakinya ada di masyarakat nih, di rakyat kita, di masyarakat kita, ini kan jadi ada seperti ini, ada seperti ini dan sebagainya. Tapi kalau Pak Dadang sebagai wakil rakyat yang di dewan dengan kewenangan, dengan ketugasan dan sebagainya kan ada beberapa hal yang bisa dibuat gitu. Silakan apa yang mau sampaikan? Ini dibatasi waktunya. Monggo, kecakan. Saya mau serius kayak Pak Roma tadi, tapi kayaknya kok nggak bisa ya, nggak wangkon ya. Ini saya mau serius ya. Jadi kalau saya lihat tadi dari BPD, Bu Tantri, Pak Rahmat, ini masyarakat ini kurang apa meneh mau di pelayanannya itu nggak kurang-kurang pemerintah. Terus permudah IT. Bahkan kemarin tuh waktu Covid 2020, 21, 22 kan ada pemutihan ya. Bebas denda. Terus apa? Nah, saya hanya ini aja kadang di pertemuan-pertemuan ini saya sering juga sampaikan bahwa membuat kesadaran itu kadang tidak harus digratisin Bu Tantri. Kadang naik gratis tambah nyelelek. Kemarin tuh 3 tahun. Iya toh Mbak. Dari 2020. Aku naik beliau ketawa itu takut tambah langsing Mengandung itu. arti. Mengandung arti. Nanti saya salah ngomong payung. Tambah nyelelek. Kalau udah serius tuh gitu ya. Jadi kadang itu yang kemarin tuh 3 tahun tuh 20, 21, 23 itu sampai 23 itu tidak dimanfaatkan betul gitu. Padahal sebenarnya itu kan memang kita bermaksud pemerintah untuk segera recovery gitu. Dan yang lebih penting, itu adalah kesadaran kenapa sih kok masyarakat itu harus bayar pajak tepat waktu. Karena itulah yang duitnya yang dibayarkan pajak itulah yang akan kembali ke masyarakat. Saya pastikan termasuk yang paling sregep ngawal. Duit pajaknya kendaraan bermotor itu kan menjadi pendapatan asli daerah provinsi yang paling besar itu. Primadonanya ya? Primadonanya.
sekitar 2 triliun, kemudian tapi dibagi 35% bagi ke kabupaten kota dulu. Tapi pendapatan paling besar itu di provinsi itu. Dan itu dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk ada jalan corblok, ada bantuan sapi, ternak, kalau COVID kita bagi ketahanan pangan. Banyak program-program, hampir 700 program kegiatan yang itu bisa diakses oleh masyarakat. Dan kami itu gaweannya ngawal ini dibagi ke sana untuk saya tahu Pak, kan suka Bapak ketahanan pangan kalau di Iya. Ketahanan keluarga saya juga gitu ya. di depan saya. Karena kuncinya itu ketahanan keluarga dan kalau keamanan apa gitu. Jadi saya mau cerita sebenarnya kalau ini sosialisasi ini penting kalau mixan gitu ya. Ini kebijakan, kemudian teknis, kemudian pelayanan sudah selengkap ini. Sebenarnya Jogja angka kemiskinan akan segera kita turunkan. Karena kesadaran itu tadi bahwa ini bukan memperkaya siapapun, ini dikembalikan ke masyarakat. Jadi itu semua bisa terselenggara itu sebetulnya dari uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, gitu kan? Kok nek percaya dolan nang omahku? Oh, percaya kok, Dan. Maksudnya ngobrol. Baiklah. Tapi tadi gimana usulan-usulan dari Bu Tantri, misalnya BPD misalnya diberikan kemudahan lagi, kalau orang misalnya mau punya rekening itu jadi lebih mudah gitu ya Bu Tantri ya? Menurut saya sudah bagus, tapi saya kok malah sekarang itu melihat jangan apa-apa gratis. Jadi kalau apa-apa gratis itu malah justru tidak ada motivasi untuk effort, tidak ada kesadaran. Oh ini Pak harus minimal 50.000, gede 50.000 itu satu bungkus rokok sehari 2 hari itu. Padahal itu kan 50.000. Pertama kan mendapat fasilitas IT segitu mahal itu investasi BPD. Kebetulan saya ini ketua pansus penyertaan modal. Saya singgung betul. Jadi yang hitung-hitung. Saya ikut. Jadi BPD ini sektor yang salah satu sektor pendapatan dividennya itu juga penyertaan modal itu kan dimiliki 50% dari provinsi itu. Itu sektor modal itu juga dari pajak kendaraan masyarakat ini. Sehingga apa BPD ini nanti ada penyertaan baru modal itu, perkuat itu IT, perkuat itu skim untuk UMKM, perkuat itu kemudahan apapun produk-produk yang itu untuk masyarakat. Jadi ini itu sebenarnya circle yang sudah terjadi dan sudah bagus. Tinggal masalah ini sudah sadar apa ora. Gitu. Mungkin ada bentuk-bentuk stimulus yang lain yang barangkali kadang-kala kalau kita bicara soal bagaimana prinsip ekonomi dan sebagainya, orang itu memang kalau diberikan kemudahan itu memang sepakat itu pendaftaran 50.000 kasih payung, Mas. Jadi bayar gitu ya. Biar kalau tapi kasih hadiah ya. Baiklah. KPPD aja kasih mukena loh Pak. Artinya bukan gratis tetapi lebih apa ini ada stimulusnya ya. Ada reward. Kan musim hujan ini kan itu. Tapi kalau gratis aduh. Baiklah. Ya jadi begitu ya. Jadi ada kemudahan-kemudahan yang kemudian diberikan dalam bentuk sebuah penghargaan. Apapun itu gitu ya. Kan kalau nenteng kita pakai payung BPD juga itu promosi loh ya. Keren. Dan tidak mungkin kayak payungnya itu yang ecek-ecek nggak mungkin. Iya Pak. Yang nggak sekali buka langsung. Di Jepang ngejeplak. Yang bawahnya ada kafenya itu loh. Gazebu. Itu gazebu. Kebesaran ya, payung kebesaran ya. Sian wes. Oke, baik. Bapak-bapak dan Ibu nanti kita lanjut lagi ya. Pak Ian nanti juga akan kasih tahu ke kita apa saja yang dikerjakan sama Jasara Harja. Kemarin sempat ada pertanyaan juga soal siapa sih yang dijamin oleh Jasara Harja, nanti biar dijawab sama Pak Jasara Harja. Mas Yoga dulu, Mas Yoga apa yang mau disampaikan? Masih ada yang pengen disampaikan nggak di sesi ini terakhir? Untuk ini ya, kemudian pembayaran khususnya untuk pajak tahunan ini, tadi disampaikan mulai dari aplikasi BPD Mobile, kemudian yang untuk menjangkau terutama untuk khususnya beberapa masyarakat yang jauh dari pelayanan perbankan, kita ada namanya agen laku pandai. Yang sudah 250 itu dibantu ya? Jumlahnya banyak. Iya, jumlahnya di situ. Di situ bisa melayani masyarakat ya karena kesibukan atau mungkin karena belum sempat atau mungkin tahunnya besok libur panjang. Padahal kalau lewat kan ini denda. Sehingga jalan keluarnya udah kalau memang belum memiliki aplikasi bisa melalui agen nanti bilang ke agennya untuk pembayaran pajak tahunan itu bisa. Ya nanti selanjutnya untuk
Pengesahan. bukti pajaknya, pengesahannya nanti Datang ke kantor. bisa datang ke kantor. Nggih. Ya, sudah tersebar ke seluruh Kapanewon ya? Ya, yang ada di Bantul. alhamdulillah Agen untuk Laku yang di Pandai. sebaran agen kita di Bantul sudah minimal setiap titiknya sudah merata, sudah kita petakan gitu. Oke, baik. Dan tandanya kalau semakin orang banyak membuka agen Laku Pandai itu berarti mereka senang juga bekerja sama dengan BPD ya? Iya, Karena juga mendapatkan penghasilan yang baik. Benar melalui sekali itu. Bu. Iya. Ini bisa person, bisa juga kemarin BUMDes bisa ya? BUMDes. Bisa, Oke, iya. baik. Iya. Daftarnya kemana kalau mau jadi agen Laku Pandai? Bisa datang langsung ke kantor pelayanan Bank BPD terdekat. Nanti ada beberapa formulir yang disiapkan. Kalau untuk syaratnya sih ada KTP, NPWP dan NIB. Oke, sudah punya usaha lebih dahulu Iya, ya, karena ada NIB-nya. Iya. Oke. Legal. Mas Yoga, terima kasih banyak sudah hadir di sini Sambut, ya. iya. Oke, Iya. ini Terima kasih, besok Bu. mudah-mudahan bisa daftar jadi agen Laku Pandai. Iya, nanti kita tunggu. Iya, Bu. sekarang sinau dulu biar pandai. Atas Manun, Iya. kita break dulu sebentar. Nanti podcast kita lanjutkan lagi mengenai bagaimana pelayanan kesamsatan di Kabupaten Bantul. Kami kembali sesaat lagi. Ya baik sahabat Samsat, terima kasih masih di podcast ini. Kita ada untuk Anda. Artinya apa saja yang kita bicarakan di sini dalam format seperti ini ya. Kita bercanda tapi kita juga ngobrol sesuatu yang serius, memberikan informasi kepada Anda bagaimana soal pelayanan kesamsatan di daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul. Masih ada Pak Danang, masih ada komandan kita Pak Rahmat Kanit Regiden dan juga Bu Tantri. Ini PLT Kepala KPPD daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul. Dan sekarang yang sudah muncul bersama dengan kita adalah Bapak Ian Supiandi, Kasubag SW dan Humas Jasara Harja Cabang Jogja. Pak Ian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya Pak Ian? Harus sehat, Oke, harus semangat. Baiklah. Karena untuk bosan-bosan, pelayanan Pak. ini, Bu, betul. Oke, untuk memberikan Siap. informasi ya Ya. kepada kita ya soal pelayanan dan sebagainya. Tapi ngomong-ngomong nih, ini kan ada mobil-mobil nih di sini, ada rescue, ada ini apa Alat sih? berat. Alat berat. Ini dipajakin nggak sih sebetulnya mobil-mobil jenis kayak gitu? Kena pajak juga Mbak. Kena pajak juga ya, Bu, Iya, ya? rescue itu kena pajak. Rescue kena pajak. Iya. Jadi bayar pajak setiap tahun seperti biasanya. Seperti biasanya pajak apa namanya yang pemadam kebakaran maupun ambulans gitu itu terkena itu juga pajak. Kemudian ini juga terkena pajak kendaraan bermotor, tapi ini alat berat ya. Alat berat itu nanti kami di tahun 2024 ini ada jenis pajak baru yaitu pajak alat berat. Semula oke. memang bagian dari pajak kendaraan bermotor, tapi karena Nggak ada banyak plat. pengusaha, Ya. banyak pengusaha yang terutama di Kalimantan itu kan yang protes akhirnya oleh MK kami tidak boleh memungut ya Pak ya pajak alat berat. Nah terus untuk tahun 2024 ini seiring dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang Oke. Undang-Undang HKPD, pajak alat berat itu dikeluarkan dari pajak kendaraan bermotor. Oh, Ya, dikeluarkan dari pajak kendaraan bermotor. Sehingga dia menjadi pajak tersendiri gitu, Ya. pajak alat berat. Oh. Saat ini di Bantul gitu kami sedang masih proses pendataan Pak. Proses pendataan dan juga teman kami yang di Induk itu juga sedang menata aplikasinya. Oh, oke. Tapi rescue dan sebagainya itu ternyata kena pajak juga ya. Kecuali tadi apa? Bu Gimana, Tantri, yang ambulan apa tadi? Ambulans yang milik pemerintah. Oh, Ya. ambulan milik pemerintah. Kalau ya. yang milik organisasi dan sebagainya Iya, itu terkena pajak. Tapi tarifnya memang berbeda gitu kan. Oke. Ya. Sudah jadi jelaskan saya. Di tangan Bu Tantri, mainan itu tidak hanya sekedar mainan. Pendapatan nih. Ini pendapatan ini. Ini mobilnya Mbak Indah udah diparkirin belum? Mbak parkir di sini? Jangan-jangan parkir di sini. Orang itu belum ada plat nomornya. Oh, masih Mbak, baru. Itu masih off-road. Mbak Indah masuknya di sini ndak nek iki ra mlebu iki. Ini juga Dengkulnya kendaraan ganjel. TNI ya. Dengkulnya nggak bisa masuk. Ini juga terkena pajak ini. Kecuali kendaraan Kalau apa di tuh? sini- Ya kecil ini kan TNI Oh, Pak. iya. Nah, ini. TNI juga TNI kena juga ya? kena Iya, pajak. kena juga. Polri, nek Polri juga. Kena, Kena ya juga. Pak. Nah, Pokoknya komandannya juga bayar kalau pajak. kami mau dikenakan pajak atau enggak, manut sama Dispenda. Kenal lah untuk pembangunan, Oke, Bos. ya. Ranahnya pajak kan Dispenda. Iya. Kami Betul, hanya- karena dispendanya atau KPPD-nya ditarget. Iya, target oleh Pak Danang. Iya. Sama Dewan. Karena bangunan juga ya Pak Danang ya. Baiklah. Jadi kita ngobrol kayak
begini tuh kayaknya bercanda loh, tapi Iya. ternyata ini kan pengetahuan ya. Iya, iya. Masyarakat itu tahu ternyata Iya. ini ada pajaknya dan Iya, sebagainya. Oke, baiklah. Kita lanjut ya. Tadi kalau pelayanan BPD, kemudian Bu Tantri punya usulan, sudah ditangkap sama Pak Danang sebagai anggota Dewan, oh ini bisa begini-begini dan sebagainya. Oke, sekarang saya menuju ke Pak Ian dulu. Karena Pak Ian kemarin sempat juga di episode sebelum ini, itu ada pertanyaan ya, dan ya masih ingat ya Bu Tantri, bahwa siapa sih yang kemudian mendapatkan santunan ketika ada kecelakaan lalu lintas. Kalau kecelakaan sendiri itu apakah termasuk kecelakaan yang dijamin oleh Jasara Harja? Misalnya nih kita pakai motor misalnya, kan kita bayar perpanjangan STNK-nya kan sudah termasuk Jasara Harja. Cuman kita jatuh tuh nabrak pohon atau apa dan sebagainya. Nanti dijawab ya Pak ya? Siap, Oke, monggo Pak, silakan langsung saya tembak nih Pak. Kalau kami Jasara Harja Ya. itu sebetulnya termasuk kejaminan sosial ya. Oke. Jadi bukan asuransi murni. Harusnya kalau murni itu kan ada premi, ada santunan. Kalau kami enggak. Kami adalah program dari pemerintah. Jadi pemerintah harus hadir apabila warganya mengalami kecelakaan lalu lintas. Oke. Memang ada yang dikecualikan tidak mendapatkan Jasara Harja, santunan Jasara Harja. Betul tadi yang Ibu sampaikan adalah kecelakaan yang melibatkan kendaraan pribadi yang mengalami kecelakaan sendiri atau tunggal. Nah, ini itu memang dikecualikan. Ya, karena kami bersama dengan BPKA, kepolisian, ngutip di Samsat itu namanya SWDKLLJ. Kepanjangan dari? Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan itu diperuntukkan justru untuk yang ditabrak oleh kendaraan tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang nyebrang ditabrak oleh kendaraan bermotor, maksudnya yang mempunyai STNK, justru yang ditabraknya yang mendapat santunan. Oh, yang nabrak nggak dapat? Justru enggak. Tapi kalau misalnya dua kendaraan atau lebih, semuanya yang terlibat dapat santunan Jasara Harja. Loh, kalau yang nabrak itu juga luka-luka, ya misalnya ada yang nyebrang ditabrak oleh motor, dua-duanya luka, yang dijamin itu yang ditabraknya Pak. Nah sekarang karena kami dengan mitra yang lain ya, dengan BPJS Kesehatan, Ketenaga Kerjaan, dengan Taspen, dengan Asabri, itu sudah MOU Bu. Jadi apabila si korban itu ikut kepesertaannya yang tadi saya sebutkan, itu bisa dilanjutkan oleh BPJS atau Taspen tersebut Bu. Dari Jasara Harja nanti ada surat bahwa ini di luar tanggungan jaminan kami, bisa dilanjut oleh BPJS atau Taspen atau Asabri sesuai dengan kalau misalnya dia nggak ikut BPJS. Nah ini kalau misalnya tidak, mungkin biasanya ada program dari Pemda ya Pak ya. Ada jaminan sosialnya. Tapi alhamdulillah saya dapat data khususnya di Bantul ini kepesertaan BPJS Kesehatan itu cukup tinggi Bu. Jadi alhamdulillah sudah tercover semuanya nih. Apabila mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Oh, karena sudah ikut BPJS ya. Tapi toh saya kan tetap menanyakan yang sedikit betul. Gitu. Kalau tidak dapat berarti ada jaminan yang lain sosial gitu ya. Iya. Karena kami juga ada batasnya Bu, untuk luka-luka itu kan maksimal 20 juta. Nah, apabila si korban itu lebih dari 20 juta, itu pun bisa dilanjut oleh kepesertaan sesuai dengan si korbannya itu ya. Oh iya. Jadi tadi intinya kalau misalnya tadi yang motor nabrak pohon kan nggak mungkin pohonnya yang dapat ya. Oh jadi itu tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan. Pohonnya cuma diperban aja. Kecuali gini Bu, ada satu lagi untuk angkutan umum ya. Itu yang mau saya tanyakan. Misalnya kan angkutan umum kemudian angkutan dia selip jatuh gitu. Kalau angkutan umum itu yang resmi ya, catatannya yang resmi. Karena mungkin persepsi masyarakat kita ini seperti angkutan sewa khusus atau yang online ya. Jadi yang sudah dikategorikan mempunyai izinnya itu baru yang roda 4. Jadi kalau yang Gojek atau Grab yang roda 2 itu belum dikategorikan sebagai angkutan umum. Nggak dapat. Tapi kalau yang roda 4? Kalau yang roda 4 sudah masuk. Sudah dapat. Ya. Artinya kalau tadi kayak misalnya bis, kemudian angkutan umum betul ya. Tapi di sini ada yang dikecualikan seperti bentor ya. Karena bentor pun memang belum dikategorikan sebagai angkutan umum. Bentor, kemudian delman, kemudian di sini mungkin ada beca ya. Nah itu juga belum dikategorikan sebagai angkutan umum. Itu berapa Pak asuransinya sama STNK itu berapa? Bayar berapa? Nah itu
namanya iuran wajib terpisah di STNK ya. Iya. Kami kutip itu hanya Rp60, Pak. Jadi misalnya dari Bantul ke Jogja itu ongkosnya 1.000. Nah, kami kutip hanya Rp60 dari si penumpang itu. Oh, oke. Iya. Dari tiket itu maksudnya? Dari tiketnya, betul. Berarti tapi kalau 6% ya atau berapa? Hanya Itu kan. Rp60 aja. Iya. Jadi jadi Rp60 itu menjamin mengcover mulai dari si penumpang itu naik Sampai dengan sampai turun di tujuan. Kalau tadi turunnya ternyata kecelakaan, ya berarti Iya. itu masuk tercover Iya, ya. betul. Tapi kalau kita perpanjangan, maksudnya Pak Dana, mungkin perpanjangan STNK itu ada berapa persen? Yang SWD Kalau LJ perpanjangan STNK, kalau tadi penumpang Oh 60. ya, kalau kami memang untuk tarifnya itu secara nasional ya. Ya. Khusus untuk roda 2 itu besarannya 35.000 Oh. untuk 12 bulan untuk 1 tahun. 1 tahun. Karo rokokku larang rokokku Iya. gede. Setahun loh. Untuk setahun ini Bu ya. Itu sama ya, nanti dapat 2 jam habis. dapat haknya itu pertanggungannya itu luka-luka maksimalnya 20 juta, kalau meninggal 50 juta rupiah. Ya. Oke. Bayar aja deh, nggak usah dapat santunannya. Nggak mau. Iya, Oke, tadi 35.000 itu roda 2. Roda 2. Yang Yang kalau mobil Kalau mengikuti mobil apa? itu 143. Oh, Oh, iya. 143. Berapapun tahun mobilnya 143. Iya, sama. Iya betul. Oke, baiklah. Itu ya, jadi terjawab tuh pertanyaannya ya. Karena Ya. kemarin kan kita tunda deh gitu karena waktunya habis. Besok ketika ngobrol lagi di podcast terjawab sudah gitu. Oke, baiklah. Terus Nuwun, terima kasih ya. Nanti yang lain-lain lagi Siap. dari Jasa Raja siap untuk membantu kita gitu. Bu Tantri, teman-teman KPPD DIY di Kabupaten Bantul kan tadi sudah punya si Cemol, Pak Matun lan si Pak Cemol. Matun lan si Cemol, Iya, terus Cemol si Panda. Cempol si Panda, Godor. iya. Godor si Panda juga Oke, ada. Godor si Panda. Ya, itu tuh yang yang pakai motor. pakai motor Oke. dari rumah ke rumah. Dari pabrik ke pabrik juga Pak Danang. Jadi sekarang nanti kalau Pak Danang lihat ada perusahaan apa gitu ya. Ada pelayanan belum pajak? Oke. nah itu kami tuh di situ. Jadi kami sekarang buka dari pabrik ke pabrik juga karena memudahkan mereka juga nggak perlu izin-izin Iya, seperti itu Pak. Oke, jadi pihak yang membutuhkan yang menghubungi. Iya. Iya, pertama sih kami dulu Mbak. Oh, oke. Pertama kami dulu karena Jemput mereka kan nggak bola. tahu ya, Bola. karena mereka pasti berpikir kalau yang namanya bayar pajak ya harus ke kantor Pajak, Samsat seperti iya. itu kan. Nah, kami yang datangi itu ke kantor-kantor datang sambil membawa surat. Biasa kalau namanya ke kantor pakai baju coklat. Nah, itu kami tuh cuma dari lubang kecil dong Mbak Indah. Dari mana kayak gitu. Diinjen gitu ya? Iya, Oke. diinjeng. Tau nggak kami terima di mana? Di tempat satpam pertama seperti itu. Tapi terus selama merasakan manfaatnya, mereka malah Baru masuk ayo, pertama. ayo tiap bulan di sini. Terus Oke. nanti mereka punya kantor cabang, ayo buka juga di kantor cabang kami yang satunya seperti itu. Melayani. Ini loh salah satu, ya kan? Iya. Kadang-kala orang kan sudah rejected ya, Iya. akan sesuatu gitu ya. Tadi saya itu mau ke sini tuh jane males anggota dewan kok kon melu nagih wegah jane begitu. Tapi begitu teman-teman dapat info gitu, Ternyata enggak. gitu? Wah, Oh, wis iya, lah. harus ini, harus di-push ini ya. memang, Iya, memang harus Nggak mudah loh Pak kami nagih paham. itu. Ya kuwi kan gaweanmu toh, Bu. Anjir. Maksud saya, mau tupoksinya udah Oke. masing-masing gitu ya. Tapi ini kan lagi cerita Pak, bagaimana effort gitu loh. Ternyata Iya. ketika datang pertama saja sudah ini Wah, ngapain nih? kemeringet ya. Iya kan? Wes kemeringet ini. Karena kan Ternyata orang manfaatnya banyak. ya kesannya tuh gini, kan tinggal duduk manis aja gitu kan kayak di layanan ya Pak, nanti datang orang nggak seperti itu aja. Kami harus ya mengingatkan mereka juga gitu kan. Tapi ya syaratnya juga kami minta selalu nomor WA. Oh, oke. Jadi nanti kami ingatkan mereka pada saat mau jatuh tempo kami ingatkan. Oke. Kalau sudah lewat pun kami ingatkan kembali gitu. Sudah terlambat gitu diminta untuk sekiranya bayar. Aplikasinya apa itu Bu? Nama aplikasi Si Ijat, Mas Mas Ijat Ijat, betul. Mas Ijat. Ya, Mengingatkan masa jatuh tempo, masa Oh, Mas namanya Jatuh Mas Tempo, Ijat. Mas Pak. Ijat. Oh. Oh, oke, Tapi oke. bagus Wih, karena kalau tidak diingatkan, saya Lupa pun ya? oh iya. Tapi untung Mas Ijat ya, bukan Mas Danang. Nah, itu. Jadi singkatannya apa ini Mas Danang? Wes Enggak dong, harusnya berarti. Waton Suloyo. Untungnya Mas Ijat bukan Mbak loh. Gitu. Kalau ingetin Mbak. Ampun loh Pak. Santai mondan, santai.
Dan bisa gitu kalau di podcast dan. Oke, jadi seperti itu dan akhirnya pabrik-pabrik yang seperti itu jadi tahu ini memudahkan kami untuk bisa membayar pajak. Betul. Karyawan saya nggak usah izin. Nggak usah izin. Oke. Kan kalau izin kan nanti biasanya sekalian. Iya. Kalau ini Kalau jadinya kampus sudah ya, kampus ya. Kampus juga sudah Pak, kami Beberapa datangi, ada beberapa yang welcome kan ya, nah, kami buka di situ juga. Tapi kami lihat dulu, kalau misalnya memang banyak ya kami teruskan juga di situ gitu. Kalau enggak kan memang secara SDM juga kami kurang, sehingga kami lihat yang potensinya memang besar di mana nih gitu. Nanti kami coba sambil mencari, ya di sini tetap buka gitu, tapi kami coba cari nanti ada potensi yang lebih besar, kami ke sana. Kan bisa diseling lagi gitu kembali. Sekarang dulu itu kalau misalnya ada keramaian ya dan ya, kalau misalnya ada apa namanya kayak skatenan gitu, itu biasanya arum manis yang ada. Sekarang petugas pajak. Petugas pajak nanti juga ya, nanti di kami ya Pak. Di Gabusan apa ya biasanya nanti acara ulang ya nanti bulan Juli ini kalau nggak salah ya. Jadi setiap ada kerumunan itu disitulah ada teman-teman pajak kita ya, supaya bisa memudahkan supaya masyarakat selalu ingat. Ya betul. Mampir ya sekalian ya. Karena kalau cuma perpanjangan kayak gitu kan tahunan itu kan hanya STNK sama KTP ya udah selesai. Ya, STNK sama KTP aja sekarang. Nah Pak Polisi kita ini kan punya signal. Iya. Boleh dong sampein ke kita. Ya. Baik, buat sahabat Samsat ya, ini mungkin informasi yang terkini terkait mohon izin Pak Danang ini sekalian kami sampaikan bahwa dari kepolisian itu membentuk suatu inovasi untuk yaitu tadi prinsipnya mempermudah, kemudian membuat murah karena dengan adanya aplikasi Signal ini atau Samsat Digital Nasional ini diharapkan masyarakat untuk membayar pajak itu semakin murah karena dia tidak harus beli bensin dan parkir ibaratnya dari rumah aja bisa membayar gitu. Cuman bagaimana masyarakat bisa diharapkan untuk meningkatkan penggunaan layanan itu. Jadi di kesempatan ini kami juga memperkenalkan kepada masyarakat sahabat Samsat di wilayah Bantul ini supaya bisa download aplikasi Signal sehingga dari manapun sambil jualan mungkin sambil berkegiatan yang lain tetap bisa membayar pajak tepat pada waktunya, kemudian terhindar dari denda dari Signal itu Samsat Digital Nasional itu tinggal kita menyiapkan KTP kemudian STNK kita upload foto di situ nanti akan diproses dan nanti untuk pembayarannya bisa langsung menggunakan terkoneksi beberapa bank. Betul. Misalnya di situ ada rekening BPD atau yang lainnya bisa digunakan untuk pembayaran melalui transfer. Kemudian ada pilihannya juga. Kalau misalnya memang benar-benar sibuk, notis pajak atau bukti pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh Dispenda itu bisa kita milih untuk diantar ke rumah kita atau kita mau datang ke kantor layanan pajak di tempatnya itu bisa ditukarkan. Jadi bukti pembayaran itu nanti kan bisa ditunjukkan bahwa sudah membayar pajak senilai itu. Kemudian nanti akan dilayani oleh petugas dari Dispenda untuk mendapatkan resi pembayaran pajak atau notis pajaknya. Jadi sudah kemudahan juga ya. Kami sudah berupaya maksimal. Mudah-mudahan lebih optimal lagi dengan masyarakat berkenan untuk menggunakan layanan itu. Oke, baiklah. Ini nasional ya kalau Signal ya. Nasional, betul. Punya nasional. Tapi kalau yang tadi itu daerah istimewa Jakarta ya. Jadi pas saya kunjungan ke Aceh itu, bayar bisa kan? Betul. Bisa pakai itu. Iya, jadi kalau Pak Danang pakai mobil banking aja. Bapak pulang ke Bantul sambil jalan-jalan ke Samsat ngambil notisnya itu. Tapi kan sudah terhindar dari denda. Karena pada saat Bapak di luar Jawa sekali-sekali pakai itu ngantri ngambil. Orang tak ceritakan yang gini. Iya, tapi ini pilihan ya. Jadi kalau misalnya tadi Kak yang pakai mobile banking, Bu, ini selagi kita punya mobile banking itu kita berada di mana saja kan kita bisa bayar ya. Selain itu sama ya dengan kita gitu ya. Oh, kalau enggak ya pakai Signal aja. Kan anaknya kuliah neng Jogja. Kan mamai iso bayar pajak. Iya, dari mana? Iya, betul. Pakai Signal itu kan dari Aceh ngono. Iya, oke. Kan jadi gampang ya. Oke, baiklah. Itu kan berarti memang tidak ada
Joyo Indonya sudah dihapus ya. Iya. Karena ternyata tuh memang banyak sekali pilihan yang bisa Anda gunakan ketika Anda memang akan tertib membayar pajak. Ya, oke. Pak Ian tadi yang satu yang belum adalah kalau yang sampai meninggal. Nah, ini untuk yang 50 meninggal juta ya? Kami bayarkan kepada ahli waris ya. Ahli waris, nah, oke. ahli waris sesuai ketentuan yang ada itu di kami itu hanya ada 3. Oke, satu. Jadi ke samping itu suami atau istri. Oke. Maksudnya kalau misalnya dia yang kecelakaannya suami, berarti ahli warisnya adalah Istri. istrinya. Oke. Begitupun sebaliknya. Tapi kalau katakanlah dia janda atau duda ya, jatuhnya nanti ke anaknya. Oke. Kalau tidak ada anaknya, jatuhnya ke orang tuanya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya tidak ada semuanya, Orang tua itu termasuk mertua atau tidak? orang tuanya saja Kandung. tidak tidak Oke. termasuk. Podo tetangga gue. Ya. Nah, nanti kalau tidak ada ahli warisnya, Bu, Ya. kami akan berikan biaya penguburan kepada yang menyelenggarakan penguburan. Oke, Bisa kepada senilai? yayasan, ke rumah sakit, apa ke pihak kelurahan, itu besarannya 4 juta rupiah. Oke. Iya, Baik. 4 juta. Kalau Gitu ya. cacat tetap itu masih Nah, untuk cacat tetap itu kan kategorinya hilang fungsi atau berkurang fungsi ya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kecelakaan dia amputasi kaki satu, Ya. itu ada persentasenya, katakanlah satu kaki itu 50%, Oke. dikali maksimalnya 50 juta berarti 25 juta rupiah. Oke. Ya. Oh, jadi dihitung jumlahnya ya? Ya, ada Kaki kan persentasenya, 2 gitu betul. ya? Kalau mata beda, kalau mata satu tuh 30. Oke. Kenapa beda ya, Bu ya? Karena kalau mata kalau Ibu tutup sebelah itu enggak setengahnya lihat, Bu. Jadi bisa lebih. Makanya hanya makanya biayanya 30%. lebih Iya. Itu ada aturannya, Bu. Betul. Oke, baiklah. Nah, ini ini memang harus disampaikan ya, meskipun Iya. kita ngeri ya. tapi kan biar tahu Iya, biar info. betul. Benar. Jadi sekarang kalau misalnya ada isu urus asuransi, urus jasara harja itu sulit, Ribet, Ya. itu tidak sama sekali ya. Jadi kami sudah kerjasama dengan hampir semua rumah sakit yang ada di Jogja. Karena mungkin sebagai laporan Pak Danang, kami menangani setiap harinya tidak kurang dari 13 korban. Nah, itu kan yang mengajukan atau yang melaporkan ke polisi ya. Kalau selain itu mungkin lebih banyak lagi ya. Jadi kami itu bayar sebulannya sekitar 8,4 miliar, Pak. Jadi sekarang itu tidak perlu lagi susah-susah. Yang penting keluarga korban lapor ke polisi. Nanti selanjutnya kami yang akan proaktif. Ada jangka waktu nggak lapor ke polisi dari kejadian? Memang tidak ada jangka waktu, tapi disegerakan mungkin ya, karena nanti pihak kepolisian itu perlu untuk data-datanya ya, untuk penyidikan. Terjadinya kecelakaan. kecelakaan tenanan apa digawe gitu ya. Ya, Kan kudu polisi sih ngerti gue. Iya. Jadi kami dengan kepolisian itu sudah ada yang online, Bu, aplikasi yang online. Jadi pihak kepolisian pas dia mengupload atau mengentry data, kami juga sudah bisa membuka data itu. Misalnya si korban A di mana dirawatnya, kami akan datang ke rumah sakit, kami serahkan surat jaminannya nih rumah sakit. Si A ini ada punya hak santunan dari Jasa Raja maksimal 20 juta. Tolong diurus, dirawat, nanti kalau sudah selesai diajukan ke Jasa Raja. Sekarang pertanyaan lanjutannya, ketika Bapak sudah baca itu di aplikasi, ada Betul. jangka waktu maksimal berapa Anda harus datang ke rumah sakit? Enggak, dia kan dirawat di rumah sakit. Ya, Nah, maksudnya untuk menyatakan bahwa ini ditanggung oleh Jasa oh, Raja. secepatnya, Bu. Oke. Secepatnya. Karena kan pihak rumah sakit perlu uang muka biasanya ya. Pastian ya. Nah, biasanya karena kami sudah kerjasama, pihak rumah sakit akan menghubungi kami. Oke. Karena petugas kami juga ada yang mobile, itu sudah rutin seminggu berapa kali, itu insya Allah akan terdeteksi sedini mungkin. Dan Anda nggak perlu validasi lagi kalau itu memang catatannya sudah Tidak dari perlu lagi kepolisian karena rumah sudah sakit ada, ya? sudah online. Oke, Ya. baiklah. Sudah tervalidasi Sudah dengan otomatis. tervalidasi. Oke, Dan, ini sistem loh, Dan. Iya. Saya Walaupun jadi sekretarisnya mudah apa gimana, Dan? Saya udah nanyain loh, Dan. Rapat Walaupun aja. mudah, semoga kita jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Jangan sampai, Tapi ya. kita harus kasih tahu Iya. apa sahabat Samsat Nah, ya, makanya supaya tahu. pesan juga nih dari Pak Polisi Lalu Ya, Lintas ya kan, ya. tetap jaga keselamatan selama Iya. berkendara, baik diri pribadi maupun orang lain. Betul. Supaya kita jangan sampai lah Iya. terjadi kecelakaan dan akhirnya
berakhir yang fatal seperti Ya, itu kan sayang. oke. Ini mesti hati-hati ya. Iya. Oke. Tapi kalaupun itu terjadi, sudah ada jaring pengaman yang kemudian sudah didesain oleh pemerintah supaya bisa semuanya mendapatkan haknya sesuai dengan kewajiban yang sudah ditunaikan gitu ya. Bu Tantri, ada temaram kan kita? Iya, ada temaram Masih ada juga, ya? masih ada pelayanan malam hari jam 4 sampai dengan jam 8 malam. Jam 8 malam. Di Iya, Sewon di ya? Sewon, di Samsat Sewon. Biasanya nih teman-teman yang dari kota mau pulang ke Bantul, nah itu mampir dulu ke sana gitu baik. ya. Ini tadi saya juga ada yang menarik loh ketika lagi ada di KPBD ini, kantor ini tadi teman-teman sudah siap-siap ya. Pak, tadi udah pamit mau menuju ke Temaram. Wah, teman-teman ini berarti hebat ya. Jadi kalau yang bertugas di Temaram dari office hour seperti ini langsung tugas ke sana. Langsung ke sana, tapi kalau yang rumahnya deket-deket situ pulang dulu, nanti langsung ke sana lagi karena kan mulai jam 4. Sementara kan kalau jam kantor kita 2:30. Cuma biasanya mereka juga lembur ya, biasa habis dari layanan karena ya tadi karena keterbatasan SDM jadi bukan yang misalnya kami jam 8 layanan selesai jam 1 udah langsung pulang gitu kan nggak bisa. Kami tuh menyelesaikan kerjaan yang lainnya proses. gitu. Input-input ya. Ya bisa input yang tadi apa WA itu, input NIK itu yang memang di seksi pelayanan. Tapi ada teman kami juga yang misalnya beliau itu sebagai petugas perencana. Nah, ditagih sama Pak Danang nih, RKA-mu mana gitu misalnya untuk APBD. Ya itu mereka langsung menyusun tuh perencanaan. Bisa sampai tahu-tahu udah 3:30 langsung tuh ke Temaram. Ya. Oke. Jadi sekaligus laporan ke Pak Danang gitu loh, Pak Danang maksudnya. Ojo disengani wae. Iya, udah di targetnya banyak. Nggak tahu ya kalau nggak sempet istirahat. Iya baik. Pak Danang, monggo deh. Apa yang mau disampaikan? Apresiasi juga sih sebetulnya teman-teman ini ya Pak ya sudah melayani dengan sangat baik gitu. Jadi saya apresiasi ya Pak Rohmat dari kepolisian, dari Jasa Raja, dan saya Ibu Cantik ini juga saya juga apresiasi. Saya tahu lah tapi kan ini semacam ada circle atau kebatinan kita ini kan harus connect ini. Karena kami ini juga melihat betapa indikator-indikator kita ini juga harus ada yang diperbaiki. Pertumbuhan ekonomi kita bagus 5,3%, terbagus Jawa ini. Tetapi memang angka kemiskinannya kan masih tinggi, sehingga kita mesti harus program-program itu harus terdistribusi. Nah, memang ini benar-benar nek bahasa kita biasanya itu sithik eding. Ya. Jadi sithik eding itu saya sebagai anggota aduan nagih ya wegah-wegah tenan. Tapi karena kita memang butuh ini karena yang ditagih ini relatif secara ekonomis sebenarnya mampu. Hanya kadang kan fasilitasnya atau kadang Mbak Lilone itu kesadarannya gitu. Sementara atau bisa juga lupa kemiskinan yang benar yang tidak punya apa-apa begitu butuh sekali untuk kita supportkan. Ini kan sebenarnya sithik eding bahasa kita. Nah, kalau itu sudah paham sithik eding yuk bareng-bareng ini semua sudah bagus, saya kira segera Jogja kemiskinan bisa ditekan, kesejahteraan kita bisa dapatkan. Baik. Ini tidak akan bisa terwujud tanpa partisipasi dari masyarakat. Iya, saya galaknya sampai dia juga sandiwara, jane enggak. Baiklah. Di bold, di underline, sandiwara. Neng ra kecekel target yo bangetan. Kan kayak ini ibaratnya rumah tangga, ketahanan rumah tangga ya. Kan kalau kita mau belanja harus ada pendapatannya dulu. Iya, jadi ya memang harus mengkolek sebanyak mungkin ya. Kami kolek dari masyarakat karena pajak adalah wajib ya, gitu kan, iuran wajib yang wajib memang harus dibayarkan. Tapi juga kami harus menyalurkan lagi nih untuk pembangunan. Gitu. Tadi lewat Dewan tadi kan pembahasan juga. Baiklah, terima kasih banyak. Pak Yan, terima kasih. Sama-sama. Sudah hadir di sini, nggak bosan ya Pak? Jangan, ya, untuk ngobrol soal melayani yang nggak boleh bosan. Betul. Semangat terus. Betul ya, termasuk juga diantaranya standby karena kecelakaan itu nggak kenal waktu ya Pak ya. Jadi memang harus jalan. Biarkan Jasa Raja yang jalan sendiri. Proaktif ya, nggak usah lagi masyarakat repot-repot ke darang-darang ya Pak ya. Datang ke Jasa Raja ini loh kecelakaan dan sebagainya. Sudah tidak berlaku lagi yang seperti itu. Sekarang kantor kami udah sepi Bu. Baik. Alhamdulillah. Iya. Jadi karena sekarang sudah memang online ya. Sudah tidak ada lagi yang ngurus Pak. Sistemnya sudah berjalan. Berjalan ya. Baiklah. Semua itu melalui transfer Pak. Ya, semuanya. Tidak ada yang tunai ya? Tidak ada yang tunai lagi. Pak Kanit, apa yang mau disampaikan di akhir acara? Ya, tentunya saya apresiasi dengan masyarakat Bantul yang saat ini seperti tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Danang.
Mudah-mudahan ke depan kesadarannya semakin meningkat, kita semakin bisa bersemangat untuk memberikan layanan yang terbaik dan kesejahteraan tercapai. Oke, terima kasih banyak Dan. Bu Tantri, monggo. Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, tentunya pembangunan juga semakin jalan ya Pak, semakin tinggi. Semakin banyak masyarakat Bantul yang membayar, tentunya pembangunan di Bantul juga akan semakin berkualitas. Oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat bertugas. Pak Danang, silakan. Saya sederhana aja, ini kesadaran kolektif kita bangun dan sudah terbangun. Prinsipnya sederhana, sithik eding. Nek telat ya ojo nganti 5 tahun, setahun, sebulan, 2 bulan. Memang kadang situasi rumah tangga kan kadang Up and down. Tapi kan jangan sampai berlarut-larut. Oke. Sithik eding, I love you. Sithik eding adalah kunci gitu ya. Tepuk tangan dulu untuk Bantul. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Saya minta waktu 1 jam untuk ngobrol di sesi ini. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Karena kadangkala dari apa yang sudah dikerjakan memang selalu harus dilaporkan, dikabarkan supaya masyarakat juga tahu ngapain aja sih sebetulnya pemerintah kita itu gitu ya. Termasuk diantaranya ketika seperti ini Anda menjadi tergugah. Oh iya ya, kalau saya nggak bayar pajak gimana dengan pembangunannya gitu. Sithik eding itu kata dalam bahasa Jawa yang maknanya sangat luar biasa karena membuat kita menjadi sadar, oh iya kita memang harus sithik eding gitu. Oke, terima kasih ya. Next ngobrol-ngobrol lagi di acara-acara seperti ini karena memberikan informasi itu tidak akan pernah berhenti dan selalu ada waktu kita untuk bersama-sama ngobrol di tempat yang seperti ini. Mungkin ini juga bercanda tapi kita informasinya serius kok untuk Anda. Kita boleh segarkan dengan satu lagu ya sebagai acara penutup kita, Symphony Band nanti akan nyanyi satu lagu terakhir di podcast ini. Salam untuk keluarga tercinta, hati-hati di jalan, jangan lupa bayar pajak Anda. Kami pamit, persembahan KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul. Nah.